Halo semuanya, selamat datang di pembahasan materi kita kali ini. Coba deh kalian bayangin, sebuah negara yang luar biasa luas, dengan belasan ribu pulau yang disatukan oleh lautan raksasa. Ya, pasti kalian tahu kita lagi ngomongin Indonesia, negara kepulauan terbesar di dunia. Tapi, pernah nggak sih kepikiran, gimana caranya sebuah negara itu ngelola, mempertahankan, dan ngerawat wilayah perairan yang ukurannya aja udah bikin geleng-geleng kepala? Nah, hari ini kita bakal mulai sebuah penjelajahan yang seru banget melintasi perairan Indonesia. Kita bakal bedah fondasi hukumnya, ngintip ketegangan geopolitik di perbatasannya, sampai turun langsung buat ngecek kesehatan ekologis di dalamnya. Oke, biar gampang, kita udah nyiapin peta jalan buat diskusi kita hari ini. Pertama, kita bakal ngebahas batas wilayah laut Indonesia. Terus kita lanjut ke sengketa di Laut Natuna. Habis itu, kita lihat ekologi perairan Selat Malaka, dan terakhir kita tutup dengan masa depan maritim Indonesia. Langsung aja kita masuk ke bagian pertama, batas wilayah laut Indonesia. Sebelum sebuah negara bisa benar-benar menjaga lautnya, mereka tuh wajib punya fondasi hukum dan ilmiah yang super jelas soal di mana sih perbatasan laut mereka ini berawal dan berakhir. Coba deh perhatiin peta kepulauan Indonesia ini. Luas banget kan? Kalian bisa ngebayangin perbatasan maritim ini tuh ibarat pagar gaib atau pagar tak terlihat yang ngelilingin seluruh negara kita. Pagar ini emang nggak terbuat dari besi atau beton, tapi dibangun dari koordinat, data ilmiah, dan kesepakatan hukum internasional. Dan persis kayak pagar di rumah kalian, pagar gaib ini butuh banget yang namanya perawatan hukum, pengawasan ilmiah, dan penjagaan lingkungan yang terus-menerus biar kedaulatannya nggak kebobolan. Terus pertanyaannya, siapa dong yang bikin aturan main buat pagar tak terlihat ini? Jawabannya adalah UNCLOS 1982. Konvensi PBB tentang hukum laut ini pada dasarnya adalah semacam buku pedoman ilmiah dan hukum tertinggi di dunia buat ngukur dan netapin batas-batas laut. Indonesia sendiri udah ngeratifikasi hukum ini, yang artinya ini jadi landasan mutlak banget buat negara kita untuk mengklaim hak berdaulat atas perairan yang kita miliki. Dan yang ngasih gambaran brilian banget di sini adalah gimana UNCLOS membagi laut ke dalam beberapa zona yang spesifik. Ada perairan pedalaman dan perairan kepulauan, yang posisinya ngikat antar pulau kita. Terus ada laut teritorial yang ditarik sejauh 12 mil laut dari garis pangkal. Tapi, yang paling krusial buat kita bahas di sini adalah zona ekonomi eksklusif, atau yang lebih akrab kita sebut ZEE. Bayangin aja, zona ini membentang sejauh 200 mil laut. Nah, di zona ZEE inilah Indonesia punya hak berdaulat penuh atas semua sumber daya alam di dalamnya. Mulai dari ikan-ikan yang berenang, sampai minyak bumi yang ada di dasar lautnya. Itu semua hak kita. Tentu aja, narik garis batas sejauh itu nggak sesederhana pakai penggaris di atas peta. Kenapa? Ya karena Indonesia itu nggak sendirian. Coba kalian bayangin betapa pusingnya harus duduk bareng dan bernegosiasi sama 10 negara tetangga sekaligus cuma buat nentuin batas pekarangan rumah. Mulai dari urusan sama Malaysia dan Singapura di utara Selat Malaka, sampai urusan sama Australia di Samudra Hindia sebelah selatan. Setiap batas yang bersinggungan ini butuh perundingan diplomasi tingkat tinggi yang harus didasari sama data geologis dan oseanografis yang benar-benar akurat, nggak bisa sembarangan. Nah, dari situ, kita melangkah ke bagian kedua, sengketa di Laut Natuna. Pertanyaan pentingnya sekarang, apa yang bakal terjadi kalau batas-batas yang udah susah payah didefinisiin secara hukum dan ilmiah ini tiba-tiba ditantang sama pihak luar? Disinilah kita melihat benturan dua perspektif yang benar-benar beda. Berdasarkan materi yang kita bahas, posisi Indonesia itu bersandar kuat pada UNCLOS 1982. Ini pendekatan legal yang sangat ketat, di mana batas laut kayak ZEE 200 mil tadi, itu murni dihitung pakai jarak matematis dari garis pangkal kepulauan. Di kubu seberang, Tiongkok menggunakan konsep 9-dash line atau 9 garis putus-putus. Klaim mereka ini dasarnya adalah sejarah, yang menyatakan adanya hak waris nenek moyang dan penemuan wilayah tersebut sejak era dinasti Han. Bayangin, itu sekitar abad kedua sebelum Masehi. Masalahnya, UNCLOS sendiri nggak ngakuin yang namanya klaim perbatasan maritim berdasarkan sejarah. Inilah yang pada akhirnya memicu tumpang tindih klaim di lapangan. Kalau kita coba lacak kronologinya nih, walaupun peta 9-dash line itu udah diterbitin dari tahun 1947, ketegangan di laut yang sesungguhnya baru mulai memanas belakangan ini. Di tahun 2016 ada pertukaran nota diplomatik resmi yang lumayan alot, terus di rentang 2017 sampai 2019, kita mulai ngelihat insiden fisik di lautan, kayak momen saling usir antar penjaga pantai. Nah, puncaknya itu kejadian di akhir 2019. Waktu itu ada sekitar 63 kapal nelayan Tiongkok yang dikawal langsung sama Coast Guard mereka, masuk seenaknya ke wilayah ZEE Indonesia di sekitar Natuna. Tentu aja ini langsung memicu protes keras dari pemerintah kita.
Menghadapi situasi yang panas kayak gini, hukum internasional sebenarnya udah nyediain jalan keluar. Di pasal 279 UNCLOS, ditekankan banget pentingnya penyelesaian sengketa secara damai. Menariknya, sumber materi kita juga nyatet kalau udah ada presiden hukumnya. Misalnya pengadilan arbitrase internasional yang pernah melibatkan Filipina, atau kasus di Nicaragua di mana tribunal dengan tegas menolak klaim maritim yang cuma didasarkan pada alasan historis. Jadi, jalur peradilan internasional yang dipadukan sama diplomasi regional lewat ASEAN, itu tuh bener-bener jadi kunci utama buat meredakan ketegangan geopolitik ini dengan cara yang adil. Oke, kita geser fokus kita sekarang ke bagian ketiga, ekologi perairan Selat Malaka. Kedaulatan laut yang sejati itu sebenarnya bukan cuma soal gagah-gagahan jaga garis perbatasan di peta dari ancaman asing. Kedaulatan juga berarti kita harus mau nengok ke dalam, ngecek apakah ekosistem yang hidup di perairan kita itu kondisinya sehat atau malah sekarat. Biar ada gambaran nyata, mari kita lihat riset ilmiah yang dilakuin pada bulan Mei sampai Agustus 2023 di Selat Malaka. Tepatnya di pesisir Dumai dan Bengkalis ini. Lewat 12 stasiun penelitian yang disebar di pesisir, para ilmuwan turun langsung ke lapangan. Nah, di titik-titik inilah mereka bekerja. Persis kayak dokter yang lagi ngecek tanda-tanda vital dari ekosistem laut kita. Kenapa sih kawasan pesisir ini yang dipilih buat diteliti? Jawabannya simpel. Selat Malaka itu salah satu jalur pelayaran paling sibuk di dunia. Aktivitas manusia di sini tuh super tinggi. Mulai dari pemukiman yang padat, industri pesisir yang ngepul, sampai risiko tumpahan dari kapal kargo. Semua itu ngasih tekanan lingkungan yang luar biasa masif. Kalau dibiarin tanpa pengawasan yang ketat, fungsi biologis lautan bisa benar-benar rusak. Kita harus ingat, laut ini bukan cuma sekumpulan air asin, tapi ini adalah sumber kehidupan dan lumbung pangan utama buat masyarakat pesisir kita. Coba kita anggap angka-angka ini sebagai rekam medis dari seorang pasien. Kabar baiknya nih, suhu rata-rata perairan masih di angka 29,45 derajat Celcius, pH atau keasamannya stabil di 6,9, dan oksigen terlarutnya ada di 5,34 mg per liter. Metrik-metrik ini masih masuk kategori bagus dan sangat mendukung biota laut buat bernapas. Tapi, tunggu dulu, mari kita cek metrik di bawahnya. Tingkat kecerahan airnya tuh rendah banget, rata-rata cahaya cuma tembus kurang dari setengah meter. Dan yang lebih mengkhawatirkan, salinitas atau kadar garamnya anjlok di rata-rata 24 part per thousand. Ini jauh di bawah standar ideal buat laut yang sehat. Jujur aja, ini gejala yang butuh penanganan serius. Persis kayak dokter yang lagi nyari akar penyakit pasiennya, para ilmuwan akhirnya mendiagnosis apa sih penyebab rendahnya kecerahan dan salinitas tadi, dan ternyata air yang keruh dan kurang asin itu berhubungan langsung sama aktivitas di daratan dan kondisi cuaca. Dasar perairan yang berlumpur ini kecampur sama limpasan air atau runoff dari darat. Limpasan ini ngebawa material organik dan anorganik sisa dari aktivitas manusia langsung ke laut. Udah gitu, curah hujan yang tinggi juga secara terus-menerus kayak mengencerkan air laut di pesisir ini. Jadi kesimpulannya jelas banget ya, apapun yang kita lakukan di darat, dampaknya bakal langsung dirasain sama lautan kita. Nggak bisa bohong deh. Dan akhirnya, kita tiba di bagian keempat, masa depan maritim Indonesia. Hari ini kita udah ngelewatin perjalanan yang panjang, mulai dari ngebedah buku hukum tebal di sidang PBB, ngeliat ketegangan kapal penjaga pantai di Natuna, sampai meriksa tabung reaksi para ilmuwan di Selat Malaka. Jadi, poin krusial yang bisa kita ambil adalah, kedaulatan maritim itu nggak bisa cuma berdiri pakai satu kaki. Negara kepulauan sebesar Indonesia butuh 3 pilar yang saling ngikat. Pertama, kita harus terus menetapkan batas hukum pakai data ilmiah dan aturan UNCLOS. Kedua, kita harus berani mempertahankan kedaulatan itu lewat diplomasi dan resolusi konflik secara damai. Dan yang ketiga, kita wajib mengawasi lautan kita sendiri, mastiin kalau perairan yang mati-matian kita pertahankan secara politik juga benar-benar kita rawat secara ekologis. Kalau salah satu pilar ini hilang, kedaulatan kita pada akhirnya cuma jadi sekedar garis ilusi di atas peta. Sebagai penutup, ada satu hal penting nih. Ini bukan cuma tugas pemerintah, angkatan laut, atau para ilmuwan aja. Sebagai masyarakat yang peradabannya tumbuh dan hidup dari laut, ini tantangan buat kita semua. Pertanyaannya, gimana ya cara kita menyeimbangkan tugas yang maha berat ini? Di satu sisi, kita harus mati-matian mempertahankan pagar gaib geopolitik kita dari dunia luar. Tapi di sisi lain, kita juga dituntut buat melindungi ekosistem nyata yang lagi bernapas di dalamnya. Ini jelas pertanyaan besar yang harus terus kita renungkan dan cari jawabannya buat masa depan laut kita. Makasih banyak ya udah nemenin eksplorasi materi kali ini sampai akhir. Tetaplah penasaran dan sampai jumpa di pembahasan seru berikutnya.